Yo, halo lur, gue Alwi. Sekarang tanggal 22 April 2021, tepatnya tanggal 10 Ramadan. Gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalaninya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi di video kali ini gue bakal sedikit sharing atau ngobrol-ngobrol aja tentang film ya. Kalau kalian tahu mungkin sejak kapan ya, bulan September ya, bulan September Oktoberan tuh 2020, gue tuh pernah ikut kayak lomba gitu, lomba film, namanya tuh Lomba Festival Film Jabar. Dan alhamdulillah banget film gue dan teman-teman gue bisa masuk ke nominasi dari ratusan film. Dan itu lombanya umum ya, bukan sekolah aja. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton aja di sini atau di sini. Nah itu filmnya, atau ada juga di channel 2 ya, di channel gue juga ada, tinggal langsung searching aja. Jadi judul filmnya itu Nagawir. Nagawir itu diambil dari sebuah nama, sebuah tempat yang cukup terkenal juga di kota Tasikmalaya, itu Kampung Naga. Nah nama itu tuh diambil dari sana dan dibuatlah sebuah film yang mengandung unsur-unsur budaya, karena tema filmnya juga budaya gitu. Nah di video kali ini mungkin gue bakal sedikit bahas tentang tips agar film kalian masuk ke dalam nominasi festival dimanapun itu. Nah, di sini gue bakal bagi 5 tips agar film kalian masuk ke nominasi festival film. Yang pertama, kalian harus benar-benar paham rules dan tema dari festival filmnya sendiri. Nah, biasanya setiap lomba atau setiap festival film itu berbeda-beda. Berbeda-beda kebijakan, berbeda-beda rules, dan tema juga berbeda-beda. Nah, kebetulan pas kemarin gue buat film tuh temanya adalah budaya. Nah sehingga yang gue tekankan atau yang gue fokuskan dalam pembuatan video itu gue kerucutkan ke temanya itu, ke budayanya itu. Jadi apapun yang dilakukan atau apapun punchline setiap scene itu pasti gue sangkut pautin ke budaya gitu. Soalnya di tema juga budaya. Jadi yang harus benar-benar kalian paham tuh rules. Rules tuh kayak peraturan, apakah videonya harus formatnya ini, harus misalkan ya di awalnya tuh harus ada opening dulu atau enggak, harus misalkan tentang waktu sih yang paling penting tuh, misalkan waktunya nggak boleh lebih dari 10 menit atau waktunya harus jangan kurang dari 5 menit. Nah rules itulah yang harus kalian perhatikan gitu. Jadi nah itu tuh nanti bakal ngaruh banget ke aspek penilaian kalian gitu, penilaian film kalian. Yang harus kalian perhatikan tuh rules dan temanya. Mau video kalian sebagus apapun, kalau misalkan video kalian di luar tema itu gak bakalan masuk sih kalau menurut gue ya. Karena ya buat apa ada tema gitu. Kalau misalkan temanya bebas ya sok silahkan, itu terserah kalian gitu. Tapi kan kalau misalkan temanya ditentuin ya mungkin kalian harus buat video atau buat film sesuai dengan tema tersebut gitu. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah buat video beda dari yang lain. Maksudnya gue mengutip kata-kata dari Bang Raditya Dika. Beliau mengatakan seperti ini: jika kamu nggak bisa menjadi yang terbaik di bidang apa yang kamu sukai, jadilah berbeda. Karena kalau berbeda ya kamu sendirian gitu. Berbeda di sini bukan berarti kita benar-benar beda atau keluar dari tema atau kita berbuat seenak mungkin gitu. Berbeda di sini tuh kayak kita tuh harus punya ciri khas sendiri gitu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah otomatis tim penilai pun akan lebih highlight atau akan lebih fokus ke kita. Jadi karena ada faktor pembeda tersebut gitu. Jadi kalau misalkan lu beda, film lu beda ya lu bakal beda gitu dari film-film yang lain. Misalkan kalau film-film lain tuh fokus ke dialog atau enggak fokus ke apalah segala macam. Tapi kalau lu tuh fokusnya misalkan di sinematiknya atau enggak fokusnya di sisi budayanya bener-bener kental gitu. Apapun dari segi, baik dari segi visual maupun dari segi cerita. Nah itu harus ada faktor pembeda yang membedakan film lu dengan film orang lain gitu. Yang ketiga, coba perhatikan apa saja nominasi yang ada di festival filmnya. Nah ini penting banget kalau menurut gue ya, karena setiap film tuh pasti punya nominasinya sendiri. Kemarin lomba yang gue lakukan tuh ada 6 apa 5 nominasi gitu kalau nggak salah. Nah orang-orang tuh nggak memerhatikan ada satu nominasi yang bener-bener orang tuh nggak highlight gitu. Orang tuh yang nggak nyadar bahwa nominasi ini tuh
bahwa ada satu nominasi yang orang lain gak sadar bahwa nominasi ini tuh ada gitu, jadi harus diisi. Nah, contoh untuk nominasinya tuh ada kayak aktris terbaik, aktor terbaik, sutradara terbaik, DOP terbaik, kemudian ada lagi ada lagi editor terbaik, film terbaik. Nah, macam-macam lah. Nah, kemarin tuh ada 6 yang tadi saya sebutin tuh, ada 6. Nah, ada satu nominasi yang orang lain tuh nggak sadar bahwa ini tuh ya harus diisi mau gimana pun caranya, karena udah diumumin juga kan di rules pas pertama juga. Nah, itu aktris terbaik. Baca kan kita tuh briefing ya sebelum bikin film tuh sama tim ya, briefing. Nah, kita lihat tuh nominasinya ada aktris terbaik. Nah, di sana kami selaku tim itu langsung berpikir gitu, yang tadinya tuh cuman kita bakal bikin videonya tuh cuman satu point of view atau satu sudut pandang, jadi aktornya tuh cuman satu, nggak ada aktrisnya gitu. Cuman pas lihat aktris terbaik, nah sayang juga kan kalau misalkan nggak diisi gitu. Ya udah, kami cari lagi orang buat jadi aktrisnya gitu, buat jadi ada 2 tokoh utama, ada si laki-laki atau si aktor dan si perempuan atau si aktris gitu. Nah, sehingga itu yang membuat membeda dari video film kita gitu. Pas kami lihat kan, kalau di festival film tuh kita tuh bisa lihat karya orang lain ya, film orang lain tuh bisa dilihat di YouTube dan ada tagnya juga. Rata-rata orang tuh nggak ada aktrisnya gitu, jadi orang tuh fokusnya ke pembuatan filmnya aja. Emang ada yang bagus banget gitu kan, ini juga lombanya umum, jadi bener-bener random lah. Ada yang sutradara yang udah sering bikin film juga ada yang kemarin saya ketemu tuh emang udah agak asing lagi mukanya gitu. Jadi emang random lah, ini festival film buat umum gitu, jadi mau pelajar mau umum mau siapapun juga bisa ikutan. Nah, kemarin saya lihat ada sebuah film itu yang benar-benar bagus banget, cuman ya tetap gitu gak ada aktrisnya. Ya beliau juga dapat nominasi dan masuk juga, dan satu-satunya film yang ada aktrisnya pas masuk 5 nominasi. Kan diseleksi tuh dari 100 sekian itu dimasukin ke 50 besar dulu. Nah, habis 50 besar dimasukin lagi ke 5 besar gitu. Nah, alhamdulillah masuk juga 5 atau 6 kalau nggak salah ya. Nah, di 5 nominasi itu cuman film kita doang yang ada aktrisnya gitu, yang bener-bener ditekanin ada aktrisnya. Ya pasti kita udah optimis kan, maksudnya pas lihat 4 film yang lainnya juga yang bener-bener bagus banget, yang kalau jujur sih jauh banget ya visualnya dari film yang gua buat. Itu bener-bener bagus banget sih semuanya, karena dan kita juga sendiri gitu dari perwakilan sekolah, maksudnya yang masuk nominasi 5 besarnya tuh yang dari pendidikan tuh sekolah SMA tuh sendiri gitu, yang lainnya tuh umum, yang 4-nya tuh umum. Nah, kebetulan untung kita jeli ada nominasi aktris terbaiknya. Alhamdulillah gitu, kita bisa dapat 1 nominasi aktris terbaik. Ya, yang lainnya juga dapat gitu, yang kayak DOP, sutradara gitu. Karena jujur sih kalau misalkan dapat yang kayak sutradara, DOP terbaik tuh udah hampir gak mungkin ya, soalnya akan lebih susah lah. Karena kita harus saingan sama orang yang lebih berpengalaman gitu di dunia film, apalagi kan ini umum gitu. Nah, alhamdulillah kita masuk ke nominasi dan dapat nominasi aktris terbaik. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyelamatkan kami semuanya untuk masuk ke nominasi 5 besar. Karena mungkin mereka juga akan bingung, ini ada 1 nominasi aktris, cuman ini siapa yang mau ngisi gitu. Film-filmnya sih pada bagus, cuman nggak ada aktrisnya gitu, mana aktrisnya ini. Nah, pas mereka ngelirik film kita, pas ada aktrisnya, ini kalau kalian nonton aja tinggal nonton sendiri itu. Jadi ada dua sudut pandang lah, ada dua situasi lah, ada yang dari aktor, yang ada yang dari aktris juga gitu. Nah, mungkin itu faktor itu yang paling penting yang harus kalian perhatikan. Yang poin keempat, fokus ke value atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, yang tadi juga kalau misalkan ya ngapain juga kalian bikin video sebagus mungkin, cuman kalau value atau pesannya itu nggak tersampaikan gitu. Yang penting pesan atau inti dari film yang ingin kalian buat tuh pesannya nyampe gitu. Mau gimana pun caranya itu pesan harus nyampe. Oke, yang terakhir, fokus pada penekanan tema, improve boleh asal jangan berlebihan. Nah, ini juga penting banget karena buat apa ada tema gitu.
kita boleh improve, apalagi seorang kreatif atau creative runner itu harus improve gitu. Cuman jangan sampai keluar dari tema, karena mereka bakal lebih menghargai orang yang bikin film sesuai dengan tema tapi biasa saja, daripada orang yang bikin film bagus tapi keluar dari tema. Karena buat apa juga ada tema gitu, buat apa juga ada rules, buat apa juga ada kebijakan-kebijakan yang lain gitu kalau misalkan nggak diturutin. Jadi itu mungkin 5 tips agar film kalian masuk ke nominasi festival film dimanapun. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram gua di bawah @gainalwi, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama bikin video lagi selanjutnya. Oke. Dan request lah di bawah kalau misalkan kalian bikin video apa aja, request di bawah. Oke, mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.